Shalom, selamat sore jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Mari kita akan bersama-sama, kita satukan hati kita berdoa, kita akan mulai ibadah PA pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Semua oleh karena anugerah-Mu, semua oleh karena kasih-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada, hanya oleh karena anugerah-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selayaknya lah kami memuji-muji kebesaran-Mu. Selayaknya lah kami memuji-muji kebaikan-Mu Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang besar dan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bertatalah di atas puji-pujian umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka cita. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, yes. Menarilah dan bertepuk tangan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak dapat melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Sebab Dia sanggup. Yes. Gerakkan kakimu. Amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya tak dapat
kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Katakan lagi, nyanyi bagi Dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci,
surga bumi. Kuduslah Tuhan namamu. Suci, suci, come on. Suci, suci, suci. Kau kudus. Di depan tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat, segenap malaikat
And unto you we lift our voice in praise, the Lamb upon the throne. For you are glorious, for you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise, you're the Lamb upon the throne. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Sebab engkau mulia, sebab engkau mulia dan layak dipuji, di tahta dan yang akan memerintah selamanya. Katakan mulia, come on. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia, mulia. Wow. Bagi anak domba, bagi anak domba. Bagi anak domba, bagi anak domba. Kami bersyukur ya Tuhan, sore hari ini kami boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah kami yang besar, Allah kami yang maha kuasa, yang selalu layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Biar setiap kami umat-Mu terus memiliki cara hidup dimanapun, kapanpun, kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Karena Engkau Allah kami, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati kami semua Tuhan, melalui pujian penyembahan kami. Dan sekarang tiba saatnya bagi kami, untuk kami duduk, membuka hati pikiran kami, biar kami belajar seperti seorang murid yang selalu mendengar, memperhatikan. Karena kami sedang belajar firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu lawat kami, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah atau dimanapun kami sedang bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang Kau pakai untuk menjelaskan firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita belajar kembali sore ini dengan tema atau seri, khususnya kita belajar di kitab Efesus pasal 5 dan 6 yang saya beri judul, tema utamanya adalah hidup sukses dalam Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan menyediakan kesuksesan dalam setiap hidup kita sebagai anak-anaknya. Dan itulah desain Tuhan.
Itulah rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan tidak pernah mendesain kita. Tuhan tidak pernah merencanakan kita untuk menjadi anaknya yang gagal, anaknya yang tidak berhasil. Dan Tuhan waktu memberikan kesuksesan, itu bukan hanya dalam satu aspek saja. Seringkali kalau orang ditanya, kamu sukses, pikirannya selalu karir, atau mungkin pekerjaan, kedudukan. Semua itu betul Bapak Ibu, tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, khususnya melalui penggalian kitab Efesus ini, kita menemukan Tuhan itu kalau memberi sukses, itu dalam semua aspek kehidupan kita. Bukan hanya soal pekerjaan atau usaha, tapi juga dalam kaitan dengan keluarga. Keluarga itu penting sekali. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita dalam Efesus pasal 5, mulai ayat 21 sampai pasal 6 ayat 4. Bagaimana kita bisa memiliki keluarga yang kokoh. Keluarga yang kuat, itu sukses. Banyak orang sukses hanya dalam kaitannya pekerjaan, kaitannya dengan usaha, kaitannya dengan karir hidup, tapi keluarganya amburadul. Saya menemukan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang secara mungkin di mata masyarakat adalah orang-orang yang terhormat, orang-orang yang dianggap sukses, tapi keluarganya kacau, keluarganya hancur. Dan itu bukan yang Tuhan inginkan. Setiap kita, kalau Tuhan bilang kamu sukses karena aku, itu artinya juga keluarga kita. Karena ini adalah inti daripada kehidupan. Gereja menjadi gereja yang kuat, gereja menjadi gereja yang kokoh. Kalau keluarga-keluarga dari anak-anaknya itu juga kokoh. Demikian juga sebuah masyarakat akan menjadi masyarakat yang kokoh, yang kuat. Kalau keluarga-keluarga itu juga kuat. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang maju. Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang hebat. Kalau keluarga-keluarga dari bangsa itu adalah keluarga yang kokoh. Maka setiap kita, dan boleh dikatakan setiap kita, pasti memiliki keluarga. Ada orang tua, ada anak, ada adik kakak, saudara yang lain. Nah, kita belajar di kitab Efesus pasal 5 dan 6 ini. Bagaimana kita memiliki keluarga yang kokoh. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti atau kalau Bapak Ibu mengikuti seri yang saya sampaikan, yang lalu kita sudah belajar sebagian, bagaimana kita memiliki sebuah pernikahan yang bahagia. Ini adalah hal dasar. Kalau kita punya keluarga yang sukses atau keluarga yang kokoh, maka hal yang harus ada dalam hidup kita adalah pernikahan itu harus bahagia. Karena pernikahan yang bahagia, suami istri yang harmonis, itu menjadi modal utama bagi sebuah keluarga yang kokoh. Begitu banyak sekarang kita menemukan, dan yang menjadi sebuah ironinya adalah banyak keluarga-keluarga Kristen yang begitu rapuh, bahkan tidak sedikit yang berakhir dengan sebuah perceraian. Ini sebuah hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi Bapak Ibu. Karena sekali lagi Tuhan mendesain kita, termasuk dalam kaitan keluarga dan pernikahan. Itu adalah pernikahan yang bahagia. Kenapa pernikahan kita tidak menjadi bahagia? Saya yakin kalau kita ditanya, kamu kalau menikah ingin apa? Keluarga yang tidak bahagia atau bahagia? Saya yakin kalau andai kata Bapak Ibu ada bersama-sama saya untuk dipilih, saya yakin Bapak Ibu sepakat dengan saya bahwa setiap kita ingin punya keluarga, pernikahan yang bahagia. Tapi dalam perjalanan hidup pernikahan seringkali kebahagiaan itu hanya mungkin sebentar, hanya mungkin
sebagian waktu dari perjalanan pernikahan. Nah, mengapa hal seperti ini terjadi? Nah, kita akan belajar. Supaya apa? Supaya pernikahan kita betul-betul bahagia. Bukan hanya waktu orang kan seringkali berkata ada honeymoon. Jadi bulan madu dianggap ya setahun 2 tahun begitu senang, 5 tahun. Tapi setelah itu terjadi huru hara dalam pernikahan. Ini tidak benar dan itu bukan sekali lagi desain Tuhan atas setiap pernikahan kita. Maka kita perlu belajar. Dan Efesus pasal 5 terutama kita kalau menggali kita menemukan prinsip-prinsip bagaimana memiliki pernikahan yang bahagia. Saya memulai dengan sebuah kutipan dari Dave Meurer. Dia berkata begini, pernikahan yang hebat, pernikahan yang sukses bukan ketika pasangan sempurna bersatu. Tidak. Kadang-kadang orang bilang, oh suami saya jelek Pak, istri saya kacau, makanya seperti ini. Kalau Bapak atau mungkin yang lain bilang, makanya carilah pasangan yang sempurna. Tidak ada Bapak Ibu. Bahkan pendeta pun yang orang seringkali menganggap ada ke arah kesempurnaan dalam moral, dalam etika, dalam sifat, tetap ya punya celah yang namanya konflik, perbedaan pendapat, dan juga bisa berakhir juga dengan perceraian. Tapi kita lihat di sini bahwa pernikahan yang hebat bukan ketika pasangan sempurna bersatu, tapi ketika pasangan yang tidak sempurna belajar menikmati perbedaan mereka. Nah ini, kita perlu belajar. Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam kitab Efesus pasal 5, ayat 1-21, kita sudah belajar bagaimana hal-hal prinsip orang yang sukses harus ada. Dan salah satunya kita belajar bahwa pernikahan yang sukses harus ditandai dengan takut akan Tuhan. Dalam Efesus 5 ayat 21 dikatakan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ya, ayat ini menjadi ayat semacam penghubung. Ayat kunci, baik berkaitan dengan yang lalu, kalau Bapak Ibu mengikuti seri khotbah kita menjadi orang yang sukses kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu membuat kita menjadi bijaksana. Kita mengerti hari-hari jahat, kita mengelola waktu dengan baik, kita mengerti kehendak Tuhan. Dan salah satunya adalah kita akan takut akan Tuhan. Dan ini menjadi dasar bagi bagaimana kita bisa menjadi suami istri yang harmonis bahagia. Makanya seringkali di dalam hukum pernikahan ayat 21 ini diikutkan. Kalau kita baca dalam ayat 22 dikatakan kan, hai istri. Seringkali orang berfokus pada ayat 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Lalu juga ayat 25 kan selalu ditekankan, hai suami, kasihlah istrimu. Tapi kedua hal ini tidak akan pernah kita bisa lakukan dengan benar, dengan konsisten dan terus menerus. Kalau kita tidak menerapkan hal yang utama lebih daripada dua yang lain, yaitu apa? Takut akan Kristus. Takut akan Kristus inilah yang membuat kita bisa punya kerendahan hati. Karena apa sebenarnya Bapak Ibu? Sebuah pernikahan itu, kalau kita ditanya, atau saudara mungkin tanya kepada saya, Pak, saudara pernah konflik dengan istri? Ada beda pendapat, ribut? Ya, pernah, walaupun mungkin tidak sesering yang lain. Nah, kenapa bisa terjadi pemulihan kembali, penyelesaian lagi? Kuncinya ini Bapak Ibu, kita harus saling merendahkan diri. Bagaimana kita bisa saling merendahkan diri? Yaitu kalau kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu penting. Kalau kita belajar dari Mazmur 128 Bapak Ibu, kita menemukan
Judul dari Mazmur ini adalah berkat atas rumah tangga. Apa kunci dari berkat atas keluarga? Yaitu takut akan Tuhan. Coba kita baca dalam Mazmur 128 ayat 1-6 dikatakan. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Saudara perhatikan, berkat akan turun atas rumah tangga kita, keluarga kita. Kuncinya apa? Dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini kunci pernikahan yang kuat, yang kokoh dan diberkati Tuhan. Dan khususnya kalau kita baca, untuk pria, untuk suami, diulang kembali kita baca dalam ayat 4 dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Khususnya laki-laki diulang. Dalam ayat 1 dikatakan, berbahagialah setiap orang. Dalam sebuah keluarga, semua harus punya takut akan Tuhan. Tapi untuk laki-laki diulang kembali. Khususnya ini adalah pria, suami, ayah. Kenapa Bapak Ibu? Karena di mata Tuhan, suami itu adalah kepala. Dia yang boleh dikatakan yang seharusnya memulai. Kita harus mengerti di dalam kaitannya dengan hierarki. Tuhan itu sangat menghargai hierarki. Dia tidak pernah, karena dia ingin setiap kita punya ketundukan kepada pemimpin. Siapa pemimpin dalam keluarga? Siapa pemimpin dari wanita atau istri? Pria. Jelas kita baca dalam Efesus pasal 5 ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena apa? Sebab suami adalah kepala dari istri. Kepala istri, kepala rumah tangga, kepala keluarga itu adalah pria, suami. Jadi boleh dikatakan peran suami ini penting sekali dalam menurunkan, membuat takut akan Tuhan itu menjadi sebuah nilai utama dari keluarga. Makanya kalau suami, pria, kepala keluarga tidak takut akan Tuhan, kemungkinan besar istri juga hal yang sama. Anak-anak juga. Kalau terjadi sesuatu yang tidak seperti itu, ini kasih karunia. Ini bukan jalur umum, jalur normal. Tidak. Ada yang mungkin berkata, loh Pak, suami saya itu kacau hidupnya, nggak takut akan Tuhan. Tapi saya baik, anak-anak baik. Itu kasih karunia Bapak Ibu. Itu bukan jalur umum, bukan jalur normal dari sebuah kondisi keluarga yang betul-betul seperti seharusnya. Tapi yang normal, yang Tuhan ingin lakukan adalah pria, suami harus menjadi kepala. Memulai lebih dulu, menjadi sumber bagi keluarga. Makanya kalau suami takut akan Tuhan, lalu dia mengimpartasikan, menurunkan nilai ini dalam hidup keluarga. Keluarga akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan adalah sebuah sikap yang penting. Kenapa perlu ada dalam hidup kita, dalam keluarga kita, khususnya hubungannya dengan suami istri. Karena apa? Takut akan Tuhan itu tidak seperti kalau kita takut pada setan. Ya kan? Kalau kita misalnya kadang-kadang pergi ke satu tempat yang kita anggap angker, keramat, kadang-kadang kita merasa ada ketakutan. Atau takut kepada sebuah masalah yang kita hadapi karena terlalu besar. Tidak seperti itu.
takut itu tidak ada kaitan dengan kengerian. Tapi yang dimaksud dengan takut akan Tuhan adalah di mana kita penuh hormat. Kita hormat kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan. Dan kita taat kepada Tuhan. Itu yang namanya takut akan Tuhan. Ini menjadi fondasi bagi hidup kita pribadi, terutama dan juga dalam kaitan dengan keluarga dan pernikahan. Maka kalau suami istri takut akan Tuhan, dia penuh hormat, setia dan taat kepada Tuhan. Ini akan membuat hubungan suami istri itu kuat. Tidak, dan bukan menjadi sebuah rahasia Bapak Ibu, dalam kehidupan masyarakat ada ungkapan suami-suami takut istri, ya kan? Kalau ada istri baik, alim, sehingga sampai mungkin istrinya tiap kali cerita kepada teman-teman, aduh suamiku itu luar biasa loh. Karena apa? Karena suamiku itu baik, mengasihi, tapi di luaran belum tentu Bapak Ibu. Saya pernah punya tetangga. Tetangga ini sedikit berbeda dengan tetangga yang lain. Karena apa? Karena dia tertutup sekali. Di dalam rumah yang ditinggal itu hanya ada ibu dan 2 orang anak. Mereka kontrak di sekitar rumah kami. Pada awal-awalnya mereka pindah. Kami tidak bisa punya atau bisa berhubungan karena mereka sangat tidak pernah mau bergaul dengan tetangga. Begitu tertutup. Tapi kadang-kadang ya kan sang ibu ini keluar untuk belanja. Nah istri saya juga campur. Lama-lama mereka tahu bahwa kami adalah pendeta atau hamba Tuhan. Sehingga sampai satu titik di mana sang ibu ini cerita terbuka kepada istri saya. Bahwa dia bilang, saya ini adalah wanita simpanan dari seorang pengusaha di Jakarta. Sampai saya punya anak 2 ini, anak yang tidak resmi juga. Yang dia bilang begini kepada istri saya waktu itu, kira-kira, walaupun kami atau saya ini wanita simpanan bagi seorang pria di Jakarta, yang ironisnya adalah suaminya dalam tanda kutip yang tidak resmi itu di Jakarta terkenal sebagai seorang bapak yang begitu mengasihi keluarga. Yang terkenal sebagai seorang yang begitu harmonis dengan istrinya. Semua orang mengenal itu. Dan sudah lihat bertahun-tahun tidak pernah ketahuan. Saya tidak tahu sekarang. Kenapa? Karena sang pria itu hanya takut kepada istri atau mungkin sebaliknya suami atau orang. Sehingga dia bisa menutupi. Sehingga puluhan tahun sampai anaknya dewasa. Yang juga anak tidak resmi itu lulus kuliah belum diketahui. Ini Bapak Ibu, kalau kita hanya takut sama istri, takut sama suami, takut sama orang tua, takut sama bos, kalau kita kerja, kita hanya, manusia memang manusia terbatas bukan? Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu. Ungkapan ini menunjukkan bahwa kita tidak bisa mengerti hatinya orang karena keterbatasan kita. Maka kalau kita hanya takut sama orang, sama istri, sama suami, sama orang tua atau mungkin sama bos, ya kita akan hanya mungkin waktu dia ada, wah kita begitu baik, alim. Saya pernah ditelepon oleh satu orang ibu jemaat kita. Dia cerita tentang anaknya. Satu kali saya kaget Pak, saya ditelepon polisi. Dia bilang, ibu harus datang ke sini. Wah, saya pikir anak saya kenapa ya, kecelakaan atau apa. Saking gugupnya dia tidak tanya kenapa. Dia tutup, langsung dia berangkat ke kantor polisi. Di sana dia diberitahu oleh polisi bahwa anaknya ternyata
ternyata tersangkut dengan perkara narkoba. Sampai sang ibu ini kaget, dia pingsan. Kenapa? Karena anaknya ini anak yang alim, baik, nurut sama orang tua. Jadi si ibu atau orang tuanya nggak pernah membayangkan ternyata anaknya rusak seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hanya takut kepada orang. Maka mari, kalau keluarga kita mau menjadi keluarga yang kuat, kalau kita mau punya pasangan atau pernikahan yang bahagia, jangan lupa, milikilah takut akan Tuhan. Ini dasar, ini fondasi. Karena apa? Pada waktu sikap ini akan menghasilkan kehidupan yang berjalan dalam kehendak-Nya. Makanya bagian yang sebelumnya kita pelajari dalam Efesus pasal 5, ya kan, ayat 15 sampai 21. Bagaimana kita bisa sukses kalau kita penuh Roh Kudus? Salah satunya kita harus hidup dalam takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu membuat kita mau dan sungguh-sungguh mau hidup dalam kehendak-Nya. Kita menghargai waktu, kita bijaksana. Sehingga akhirnya apa? Pada gilirannya berkat-berkat itu turun atas hidup kita. Seperti dalam Mazmur 128 ini. Apa yang dialami orang-orang yang takut akan Tuhan? Apa yang dialami keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan? Ada kepuasan dalam bekerja, keharmonisan dalam keluarga, keberlanjutan bagi keturunan, dan damai sejahtera bagi komunitas sehingga menjadikan hidup itu berbahagia dan bermakna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, takut akan Tuhan itu sama dengan hormat plus ketaatan. Hasilnya apa? Kehidupan yang diberkati. Takut akan Tuhan itu adalah komposisinya. Kalau digambarkan seperti sebuah makanan ya, atau semacam itu. Komposisinya apa? Takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan dan taat kepada firman-Nya. Ini saja. Dan kalau itu terjadi seperti yang Tuhan janjikan dalam Mazmur 128 tadi, hidup kita akan diberkati. Pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang diberkati. Oleh sebab itu Bapak Ibu, melalui pelajaran sore ini kita belajar bagaimana pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang bahagia. Harus takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan inilah yang membuat apa? Membuat kita memiliki kerendahan hati. Kita sudah belajar, kalau Bapak Ibu ingat seri kita. Seri kita yang pertama kita belajar tentang apa? Bagaimana kita menjadi anak-anak terang. Dan anak-anak terang itu harus apa? Menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi penurut-penurut Allah. Menjadi pengikut-pengikut Allah. Dan Tuhan berkata melalui Rasul Paulus dalam Efesus 5 ayat 2. Hal apa yang harus kita turuti dalam hidup kita? Ayat 2 mengatakan, seperti halnya Kristus sudah mengasihi kita dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib. Demikian juga kita harus hidup di dalam kasih. Kita belajar melalui Efesus 5 ayat 1 sampai 21. Kita menemukan karakter pembawa sukses di dalam Tuhan itu apa? Yang pertama kasih, yang kedua kerendahan hati. Makanya Efesus 5 ayat 21 kan dikatakan, hendaklah kamu saling merendahkan diri. Tapi itu dua hal ini bisa terus kita jaga, kita miliki. Kuncinya apa? Takut akan Kristus. Nah ini
Prinsip yang pertama, kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya mau memiliki keluarga, memiliki pernikahan yang bahagia, ini harus ada Bapak Ibu. Takut akan Tuhan. Bukan hanya takut sama istri, suami, anak, dan sebagainya. Tapi takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan membuat kita memiliki kerendahan hati, kasih. Nah, sekarang kita akan masuk. Setelah ayat 21, ini menjadi semacam basic dasar. Kalau suami istri itu sudah takut akan Tuhan, dia akan mudah untuk melakukan perintah Tuhan yang menjadi kunci kebahagiaan. Banyak kali orang tidak bisa mempraktekkan prinsip utama dalam pernikahan yang bahagia karena tidak takut akan Tuhan. Seperti misalnya dalam Efesus 5 ayat 22 dan 23, perintah kepada istri seperti apa? Dikatakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. ya, jelas sekali ayat ini. Dengan tegas mengatakan, hai istri, perintahnya jelas. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Demikian juga suami, bukan hanya istri minta tunduk, suami juga dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 26 dikatakan, Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Bapak Ibu, dua hal ini kunci, saya katakan. Gak perlu macam-macam. Tuhan itu kalau mengajar kita, memberikan rahasia-rahasia, kunci-kunci kebahagiaan kehidupan, tidak macam-macam. Cukup dua ini. Kalau Bapak Ibu berkata, Pak, bagaimana supaya pernikahan saya bahagia? Lakukan dua hal ini. Istri tunduk kepada suami. Suami kasihi istri. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini saja. Tidak perlu yang lain-lain. Dan memang untuk melakukan dua hal ini saja, seringkali kita gagal. Kenapa? Karena kita tidak takut akan Tuhan. Saudara perhatikan, perintah-perintah Tuhan untuk istri dan suami ini tidak diberi semacam persyaratan seperti ini misalnya ini. Hai suami, kalau istrimu baik, kalau istrimu taat, kalau istrimu tunduk, kasihlah istrimu. Sebaliknya juga suami, hai suami atau istri, tunduklah kepada suami kalau suamimu mengasihi perhatian sama kamu. Tidak Bapak Ibu. Saya pernah dipanggil oleh satu keluarga, kebetulan suami istri yang senior sekali, lebih senior dari saya. Baik dalam pengikutan pada Tuhan, karena usia, juga mereka bertengkar satu sama lain, ribut. Dan orang Kristen kadang-kadang kalau bertengkar pakai ayat juga. Seperti halnya suami istri ini Bapak Ibu, sampai saya bingung sebagai pendeta. Biasanya kan kalau konseling kita pendeta kasih ayat-ayat ya kan. Kamu harus begini, firman Tuhan berkata begini. Ini pakai ayat saling bertengkarnya Bapak Ibu. Misalnya suami bilang sama istri, hai istri, coba lihat di Efesus 5 itu. Tuhan kan bilang, hai istri tunduklah pada suamimu. Baru ayat 25. Nah karena istri saya kan tidak tunduk Pak. Lawan terus. Ya saya gak mungkin mau mengasihi. Kan istri harus dulu.
Istrinya tidak mau kalah, dia bilang, "Gak bisa, ayat ini kan jelas mengatakan suami harus kasih istri." Wah, saya bingung Bapak Ibu waktu itu. Saya mau ngomong apa ini? Karena masing-masing pakai ayat. Bapak Ibu, dua-duanya ini bukan berarti kalau istri lebih dulu disuruh, lalu suami nunggu. Nah, kalau istri saya tunduk, maka saya akan mengasihi. Bukan begitu Bapak Ibu, bukan. Walaupun ayatnya memang lebih dulu. Kenapa wanita disuruh lebih dulu? Karena yang pertama, wanita memang disuruh dianggap atau diposisikan lebih rendah. Tapi bukan itu saja, karena wanita pada dasarnya biasanya lebih kuat. Fakta demikian bukan? Walaupun secara fisik suami pria lebih kuat, tapi secara mental tidak kuat. Contoh sajalah misalnya waktu kita punya bayi, ya kan? Bayi yang gendong siapa? Kalau istri gendong seharian kuat. Suami pada umumnya 1-2 jam sudah angkat tangan. Bapak Ibu, jadi ini dua hal yang tidak perlu dipertentangkan atau siapa lebih dulu dan sebagainya. Atau ada syarat, tidak ada. Tuhan sudah memberitahu ini adalah perintah utama. Kalau kita mau punya keluarga, kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, cukup dua hal ini saja. Saya sengaja mengutip beberapa kutipan yang penting untuk menguatkan, bukan hanya firman. Dalam kehidupan keseharian ini juga diaminkan. Misalnya ini Bapak Ibu, Dr. John Gottman dari the University of Washington pernah melakukan sebuah penelitian. Bukan dalam kurun waktu yang pendek. Dalam 20 tahun. Dia riset 2.000 pasang suami istri dengan pernikahan yang bervariasi mulai dari 20 sampai 40 tahun. Dan ternyata waktu Dr. John ini meriset, mensurvei, menemukan dua kebutuhan yang mendasar, yang berbeda, yang menguatkan apa yang Tuhan sudah dalilkan, yaitu apa? Wanita itu kebutuhan utamanya adalah kasih, cinta. Sedangkan pria itu kebutuhannya utamanya adalah penghargaan. Kadang-kadang orang berkata pria itu seks, kebutuhan utama. Bukan, itu bukan kebutuhan nomor satu. Memang itu salah satu kebutuhan. Tapi kebutuhan utama dari pria, laki-laki itu adalah penghargaan atau respect. Itu fakta. Coba kalau pria, dia gagal pekerjaan. Oh, pukulan yang luar biasa, PHK. Kadang-kadang istri tidak mengerti sehingga sudah jatuh ketimpa tangga, ya kan istilahnya begitu. Kenapa? Sudah gagal, istrinya pulang malah ngomel, "Kamu itu memang laki-laki nggak bisa kerja, cari duit, makanya gagal." Makin down, ya kan si suami itu atau si pria itu. Jadi setiap pria itu, coba perhatikan kalau pria-pria kumpul Bapak Ibu. Apa yang dibicarakan biasanya? Soal kerjaan, soal keberhasilannya. Wah, itu yang selalu diceritakan. Sebaliknya wanita, kebutuhan dasarnya apa? Kasih. Sampai kapanpun wanita itu selalu ingin dikasihi. Makanya coba, wanita-wanita itu pada umumnya selalu ada kekecualian memang. Pada umumnya wanita itu selalu ingin diperhatikan. Buktinya Bapak Ibu, dalam hal berpakaian saja, pada umumnya wanita itu selalu yang berganti-ganti. Ya kan? Pakaian harus
macam-macam. Makanya saya seringkali bilang kepada pasangan yang mau menikah, terutama kepada prianya, kamu tahu enggak, menikah itu sebenarnya cari masalah. Kenapa? Kalau sendirian dengan gaji 5 juta cukup. Tapi kalau menikah harus membiayai istri satu saja. Wanita itu kan, saya pernah bilang sama istri saya, satu kali kita mau ke kondangan, dia bingung Bapak Ibu. Wah, harus pakai apa ya? Padahal pakaian ya gaunnya itu cukup lumayan lah. Saya bilang yang ini aja, oh sudah pernah. Ya. Lah kenapa kalau diketahui ya kan? Yang ini, wah itu barusan. Jadi setiap pesta berpikir, aduh gaun yang seperti apa lagi ya? Itu wanita, makanya bisnis yang berkaitan kewanitaan itu laku keras. Coba di Semarang aja, saya sering mengamati ya. Ada 2 hal yang Semarang selalu muncul dalam waktu-waktu yang cepat, yaitu apa? Restoran baru. Tapi sebentar tutup, kalau nggak laku tutup, ganti lagi. Yang satu apa? Klinik kecantikan. Wah, seperti jamur di musim hujan. Di sini muncul, sini muncul. Dan sepertinya jarang yang tutup walaupun mestinya ada. Kenapa? Karena wanita itu butuh untuk selalu tampil cantik. Makanya waktu setelah menikah dia tidak diperhatikan suaminya, dia cari perhatian di tempat lain. Itulah yang menyebabkan terjadi perselingkuhan, bukan? Karena istri kebutuhan dasarnya tidak dicukupi. Seperti kita coba kalau kita tidak makan nasi. Saya ingat waktu saya mendapat kesempatan ikut pelatihan di Singapura, kurang lebih hampir 1 bulan. Di sana pengelolanya adalah orang barat, sehingga tiap hari itu tidak pernah dikasih nasi Bapak Ibu. Hanya hari Jumat khusus itu ada nasi. Bapak Ibu tahu, waktu itu terjadi sama saya. Jumat bagi saya itu saya tunggu-tunggu. Kenapa? Karena kalau Jumat kami dapat nasi. Tiap hari kalau pagi apa? Makan paginya roti atau semacam yang lain. Aduh, merasa seperti belum. Makanya kalau kita ditanya walaupun kita sudah kenyang, kamu sudah makan? Oh belum. Kenapa? Belum makan nasi. Nasi bagi kita kebutuhan dasar harus dicukupi. Demikian juga wanita. Makanya ada seorang pakar pernikahan berkata begini, kalau kamu mau punya pernikahan yang terus bahagia, apa dia bilang? Lakukanlah waktu kamu pacaran. Lakukan terus waktu setelah menikah. Nah biasanya kan yang terjadi tidak Bapak Ibu. Saya pernah diceritain teman, kebetulan kami di gereja ditunjuk sebagai konselor pernikahan. Teman saya juga konselor. Satu kali kita sharing, lalu teman bilang sama saya, Pak, saya pernah nangani lu. Pasangan itu mau menikah. Saya kan biasanya kita tanya, berapa lama sudah pacaran? Itu selalu salah satu. 9 tahun ini orang ini Pak, dia bilang. Wah, bukankah ini sebuah pengalaman pacaran yang begitu lama, yang pasti menjadi modal penting dalam pernikahan. Bapak Ibu tahu, teman saya bilang, setelah menikah Pak, 2 tahun kemudian bercerai. Loh, saya kaget Bapak Ibu. Kok bisa ya? Pacaran 9 tahun aja bertahan, setelah menikah 2 tahun bercerai. Kenapa? Makanya pakar ini berkata, kalau kamu mau punya pernikahan yang bahagia, lakukanlah waktu kamu pacaran melakukan apa? Lakukan terus. Biasanya orang pacaran itu kan mengusahakan sedemikian rupa. Apalagi kalau ingin mengejar, ya kan, orang yang pengen dicintai, dia usaha apa sajalah demi untuk bisa
sang kekasihnya mencintai dia. Kasih apa, surprise. Sehingga sang wanita itu berbunga-bunga selalu. Karena kebutuhan dasarnya dipenuhi. Kadang-kadang dalam konseling pernikahan kami sudah tahu nanti kalau menikah mesti ribut. Karena apa? Karena masing-masing punya sikap, punya perbedaan pendapat atau perbedaan pandangan yang sangat berbeda. Saya bilang, apa enggak kamu pikir? Biasanya kami memberikan semacam pencerahan. Coba sekarang aja kamu sering bertengkar, sering ini. Enggak apa-apa Pak, saya pasti bisa. Betul Bapak Ibu setelah menikah ribut ya kan. Kenapa? Karena waktu pacaran, aduh saya ingin membahagiakan. Sehingga perbedaan-perbedaan seringkali diabaikan. Seringkali orang bilang cinta itu buta. Tidak Bapak Ibu ya. Ini memang kebutuhan wanita itu dikasihi. Bukan hanya Dr. John Gottman. Saya mengutip yang lain. Dr. Emerson ya. Egrig juga mengadakan sebuah penelitian. Dia teliti ada 7.000 laki-laki dan perempuan yang sedang berada dalam konflik. Waktu mereka tentunya sudah menikah. Lalu menanyakan sebuah pertanyaan ini Bapak Ibu. Ketika Anda sedang dalam konflik, apakah Anda merasa tidak dikasih atau tidak dihargai? Ternyata hasilnya adalah 83 laki-laki merasa tidak dihargai dan 72% perempuan merasa tidak dikasih. 83% waktu terjadi konflik. Laki-laki merasa tidak dihargai. Sebaliknya wanita, 72% perempuan merasa tidak dikasihi. Lalu juga saya sengaja mencantumkan 3 hasil riset. Karena kebenaran itu seringkali harus diperkuatkan 2 atau 3 orang saksi ini. Yang satu lagi dari Decision Analyst atau DA. Dia atau lembaga ini pernah membuat semacam survei. Hasil ini serupa yang didapat oleh DA. Waktu dia atau mereka melakukan survei dengan pertanyaan yang sama, yaitu tentang kebutuhannya apa. Wanita itu membutuhkan kasih. Laki-laki atau pria membutuhkan penghargaan. Jadi dalil Tuhan itu tidak terbantahkan. Meskipun produknya adalah produk 2000 tahun yang lalu kurang lebih. Tapi Tuhan tahu manusia diciptakan dengan kebutuhan dasar. Wanita butuh kasih. Pria butuh penghargaan. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, kita terus belajar. Menjaga ini kalau kita ingin punya pernikahan yang bahagia. Cintailah selalu istrimu. Tidak perlu dengan hal-hal yang besar. Misalnya melalui pujian. Kadang-kadang istri pengen dipuji oleh suaminya. Kenapa dia bisa selingkuh? Karena dia tidak pernah dipuji suaminya, dipuji orang lain. Di kantor kah atau temannya. Waduh kamu kok cantik, kamu kok begini. Pernah saya dengar dari seorang teman, perselingkuhan terjadi gara-gara waktu sang ibu atau wanita ini datang ke sebuah fitness, pusat kebugaran itu, ketemu pria, lalu sing bapak bilang, waduh bu, kutekmu kok cantik, hanya bilang begitu. Wah, akhirnya nyambung dan terjadi selingkuh. Mari kita belajar. Nah, maka apa yang perlu kita lakukan masing-masing? Yang pertama adalah wanita. Bagaimana supaya kita wanita atau sang istri bisa tetap tunduk kepada suami karena takut akan Tuhan tadi.
1 Petrus pasal 3 memberikan rahasia ini. 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7 dikatakan, Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, bagian pertama ini Rasul Petrus memberitahukan bagaimana supaya istri itu bisa tunduk. Seperti dalam ayat 1 dikatakan, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Tunduk kuncinya apa? Ayat 4 ini memberitahukan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa. Yaitu apa? Yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, mari supaya kita tetap bisa tunduk kepada suami kita. Coba milikilah roh yang lemah lembut dan tentram. Apa itu lemah lembut dan tentram? Sehingga begitu penting. Yang pertama, seseorang yang memiliki kelemah lembutan dan ketentraman itu memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan. Dia tidak egois atau reaktif, tapi memiliki kemampuan untuk menyerahkan hak dan dirinya kepada Tuhan. Itu lemah lembut dan tentram. Dia bisa mengendalikan diri. Saya pernah mendengar seorang ibu, dia bilang, pada awalnya dia begitu banyak konflik dengan suaminya. Sampai satu kali dia sadar bahwa keributan itu terjadi karena kedua belah pihak. Suami ngomong, menyerang, dia balas nyerang. Suaminya maki, dia balas maki. Gak mau kalah. Tapi setelah dia mengerti kebenaran, dia mulai praktekkan, Bapak Ibu. Dia bilang, sekarang kalau tiap kali bertengkar, saya gak mau balas. Saya diam. Karena dia bilang begini, karena bagiku hidup adalah Kristus, biar Tuhan. Jadi dia sudah tidak lagi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pasangan ini menjadi pasangan yang harmonis. Yang kedua, Bapak Ibu, lemah lembut dan tentram itu apa? Ketenangan batin yang mendalam. Tentram, memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala keadaan. Sehingga apa? Tidak mudah goyah oleh gejolak dari luar. Tentram. Bukan itu saja. Lemah lembut adalah ketundukan dan kepercayaan. Sikap hati yang rela taat pada otoritas dalam hal ini suami. Seperti dalam 1 Petrus 3 ini yang dimasukkan siapa? Sarah. Bahkan dia menyebut Abraham itu tuannya. Mungkin untuk sekarang tidak perlu misalnya istri gak perlu panggil suaminya bos, gak perlu. Tapi kadang-kadang sebaliknya istrinya manggil yang cenderung menghina, cenderung meremehkan. Kita tidak perlu seperti Sarah yang memanggil Abraham Tuhan, tidak perlu. Tapi lemah lembut itu membuat kita belajar untuk tunduk dan percaya. Sikap hati yang dengan rela taat pada otoritas. Karena percaya bahwa Allah lah yang menjadi hakim dan pembela yang adil. Kemudian juga lemah lembut dan tentram itu apa? Nilai yang tinggi di mata Allah. Karena apa? Karena
Inilah perhiasan sejati. Wanita tidak lepas dari perhiasan. Seringkali yang dipikirkan oleh wanita pada umumnya perhiasan jasmani, anting-anting, kalung, gelang dan sebagainya. Sebagai sebuah menunjukkan ini loh, wah. Tuhan bilang itu perhiasan yang bukan berarti tidak boleh. Tapi ada perhiasan yang penting, yaitu apa? Roh lemah lembut dan tentram. Ini perhiasan sejati yang membuat seseorang berkenan di hati Tuhan. Jauh melebihi segala kecantikan atau kekayaan duniawi. Ini harus ada. Ibu-ibu, mari kita belajar supaya kita tetap tunduk taat. Kita harus penuh Roh Kudus. Biar Roh Kudus menggarap hidup kita. Sehingga kita menjadi wanita-wanita yang takut akan Tuhan, menghasilkan buah roh. Salah satunya adalah lemah lembut. Lemah lembut. Sebaliknya pria, bagaimana supaya kita bisa tetap mengasihi istri kita? Kita baca dalam ayat 5 sampai yang ke-7. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, pria juga harus dikatakan apa kuncinya? Hidup bijaksana. Lalu hormatilah mereka. Jadi bukan berarti kalau tunduk kita injak-injak, makanya kenapa wanita itu diciptakan bukan dari tulang kaki yang bisa diinjak-injak atau tulang kepala, tapi tulang rusuk. Karena istri itu adalah pribadi yang perlu kita cintai. Perlu bijaksana para pria. Apa bijaksana itu Bapak Ibu? Bijaksana itu yang pertama, dia mengerti, punya pemahaman yang mendalam tentang kondisi, kebutuhan dan martabat istri. Itu bijaksana. Istrinya butuh apa? Dikasihi. Dihargai juga. Berikan selalu. Itu bijaksana. Yang kedua, bijaksana itu apa? Penghargaan atas kesepadanan spiritual. Karena sama-sama sebagai ahli waris kasih karunia. Makanya tadi kita baca dikatakan, hormatilah istrimu sebagai pribadi yang lebih lemah memang. Karena sama-sama ahli waris. Jadi istri itu juga adalah anak Tuhan. Istri adalah milik Tuhan. Istri juga sama-sama ahli waris. Sehingga kita perlu tetap menghormati. Lalu apalagi hidup bijaksana? Hidup bijaksana adalah peka dan memiliki pertimbangan dalam perkataan perbuatan. Dan sekaligus mengakui perbedaan, baik fisik, emosional, tanpa merendahkan. Wanita memang dalam banyak hal mungkin lebih rendah dari kita. Tapi bukan berarti harus tidak dihormati, tidak dihargai. Harus mengerti dan tunjukkanlah dengan kita selalu mengasihi dengan cara berkata, mempertimbangkan perbuatan kita dengan baik. Bapak Ibu kadang-kadang ya istri kita pakai seperti sansak, ya kan, sedikit-sedikit dipukul, bahkan tidak sedikit yang mengalami KDRT. Ingat, istri kita adalah milik Tuhan. Istri kita juga adalah ahli warisnya Tuhan. Dan juga apa? Kalau kita bijaksana, para pria, meskipun kita diberi wewenang, meskipun kita diberi otoritas, tapi ingat kita harus memiliki kepemimpinan pelayanan atau servant leadership. Yang bukan hanya kita terapkan waktu kita melayani gereja.
Kadang-kadang orang begitu baik karena melayani dengan baik. Tapi di rumah dia kasar, dia tidak menghormati istrinya. Kita perlu mengajar. Dan juga Bapak Ibu, orang yang bijaksana itu punya kesadaran bahwa relasi horizontal dengan istri berdampak langsung terhadap relasi vertikal. Dikatakan supaya doamu jangan terhalang tadi. Dalam ayat 7 dikatakan. Doa kita, para pria kita adalah para pendoa keluarga. Tuhan lebih memperhatikan doa kita daripada doa istri. Kalau kita benar. Karena kita dipercaya oleh Tuhan untuk menjadi otoritas di dalam keluarga. Jadi kunci takut akan Tuhan pria, doa juga. Kadang-kadang dalam kehidupan seharian seringkali sudah kalau doa ibu-ibu, kamu aja, aku kerja. Jangan, bapak-bapak. Kita adalah imam bagi keluarga. Maka naikkan doa-doa kita untuk keluarga. Karena Tuhan bilang doa pria itu didengar. Dan waktu kita tidak menghargai, kita bisa terhalang doa kita. Nah, kunci yang lain Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi suami istri yang harmonis, bahagia, harus menjadi satu. Dalam Efesus 5 ayat 31 dikatakan, Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. ya, satu daging. Apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi satu daging ini? Dalam ayat 8, Efesus 1 Petrus 3, ayat 8, tolong dibacakan sampai ayat yang ke-12. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, Bapak Ibu, bagaimana supaya pernikahan kita bahagia? Selain kita menerapkan dua prinsip utama tadi, kasih dan tunduk, kita harus menjaga kesatuan. Seperti hanya firman Tuhan dikatakan, kita harus menjadi satu daging. Ini penampakan. Tapi kalau bicara soal kesatuan, pernikahan kita harus memiliki kesatuan roh, jiwa, dan tubuh. Karena apa? Karena kesatuan suami istri itu akan terpelihara. Apabila setiap pribadi menjaga tujuan, yaitu apa? Pernikahan jadi berkat. Makanya tadi dalam ayat yang ke-9 kan dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil. Yaitu apa? Untuk memperoleh berkat. Kita harus memberkati. Jadi berkat. Ini kunci kesatuan. Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya kan dikatakan, misalnya ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Semua itu bisa kalau tiap kali kita mau jadi berkat. Bapak Ibu, biarlah melalui pendalaman Alkitab malam ini kita diajar
supaya pernikahan kita boleh jadi bahagia, dan itu kunci untuk memiliki keluarga yang kokoh. Dan untuk itu setiap kita harus punya tujuan untuk jadi berkat. Puji Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, baik yang di gereja maupun juga yang di rumah atau dimanapun. Kita akan menyanyikan bersama keluargaku. Bersama keluargaku, kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu. Dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, amin Tuhan. Biar keluarga kami menjadi keluarga yang kokoh, selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, biar setiap kita menjadi orang-orang yang sukses di dalam Tuhan. Termasuk salah satunya kita punya pernikahan yang bahagia. Kita punya keluarga yang kokoh. Itulah sukses yang sejati. Apa artinya waktu kita punya uang banyak, punya kedudukan yang tinggi, kita punya kepopuleran yang mungkin besar, tapi keluarga kita, pernikahan kita menjadi pernikahan yang kacau. Biar setiap kita memilikinya karena Tuhan menyediakan. Kita tinggal ambil, kita praktekkan. Malam ini
kita belajar bagaimana kita memiliki pernikahan yang bahagia. Karena pernikahan yang bahagia itulah kunci dasar utama untuk memiliki keluarga yang kokoh. Mari kita nyanyikan ini kembali dengan sungguh-sungguh. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluarga-Mu melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku, bersama amin Tuhan, ya Tuhan. Biar kami bersama menjadi keluarga yang kokoh, mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya, bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Malam ini kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang merupakan kunci untuk memiliki keluarga yang kokoh, pernikahan yang bahagia, di mana kami belajar untuk selalu takut akan Tuhan. Kami wujudkan dengan ketaatan hormat kami. Kami mau saling mengasihi, saling menghormati ya Tuhan. Terima kasih Kau berkati kami semua yang sudah belajar di kebenaran firman-Mu. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua, mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, menjemput kita semua. Haleluya, amin. Isilah hidup kita dengan menyenangkan hati Tuhan. Sungguh anugerah Tuhan kalau kita masih boleh hidup. Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan. Gunakan waktu. Mari kita takut akan Tuhan. Bergabunglah dengan Pendeta Timotius Subekti dalam program Suara Alfa Omega. Hanya di Live Channel. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR code berikut ini.